Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas mata kuliah riset operasi berkenaan dengan bab analisis sensitivitas. Apa itu analisis sensitivitas? Analisis sensitivitas merupakan interpretasi dari tabel optimal dari tabel simplex kita atau metode simplex. Ada beberapa informasi yang dapat diperoleh dari tabel optimal simplex, diantaranya adalah yang pertama, kita dapat menentukan atau memperoleh solusi optimal. Kemudian yang kedua adalah status sumbernya, sumber daya. Yang ketiga adalah shadow price. Dan yang keempat adalah sensitivitas dari hasil solusi optimal terhadap perubahan ketersediaan sumber, perubahan koefisien terhadap fungsi objektif atau fungsi tujuan kita, dan aktivitas penggunaan sumber. Nah, untuk contoh kasusnya, studi kasus pada video ini, kita menggunakan kasus pada soal UTS nomor 11 dan 12. Di sana diketahui sebuah permasalahan linear programming tentang jenis cat eksterior dan interior. Nah, kita notasikan di sini X1 adalah banyaknya cat jenis eksterior yang diproduksi dalam satuan ton, kemudian X2-nya banyaknya cat jenis interior. Karena akan dicari keuntungan yang maksimal, maka permasalahannya menjadi memaksimumkan keuntungan, yaitu Z sama dengan 3X1 plus 2X2 dalam $1000. Kemudian ada 5 kendala di sini. Yang pertama adalah batas ketersediaan bahan A dalam satuan ton, X1 plus 2X2 kurang dari 6, dan seterusnya sampai batasan kelima, yaitu kendala non-negatif. Nah, sehingga kita peroleh bentuk standar seperti ini, karena kendala-kendala kita tandanya kurang dari sama dengan, maka kita tambahkan variabel slack. Sehingga untuk kendala pertama, kita punya X1 plus 2X2 plus S1 sama dengan 6. Dan seterusnya sampai ke kendala keempat, kita tambahkan slack keempat. Sehingga, ini maksimasi Z sama dengan 3X1 plus 2X2 plus 0S1 dan seterusnya sampai 0S4. Oke, sampai sini. Nah, dengan keterangan di sini, S1 merupakan sisa bahan baku A, S2-nya sisa bahan baku B, dan S3 adalah kelebihan selisih permintaan, yaitu X2 min X1 terhadap batas maksimum selisih yang ditentukan. Sedangkan X4 merupakan selisih batas maksimum permintaan X2 terhadap produksi optimalnya. Kita masuk ke tabel simplex optimal pada soal nomor 12. Di soal UTS kita, diperoleh tabel simplex optimalnya sebagai berikut. Kita lihat di baris ke 0, yaitu pada basis variabel Z sudah tidak ada lagi nilai yang negatif atau semua nilai Z-nya lebih besar dari 0 di sini. Berarti untuk kasus maksimasi, iterasi ini sudah sampai pada kondisi optimal. Sehingga akan kita peroleh yang pertama, solusi optimalnya, yaitu kita punya variabel keputusan ada X1 dan X2, kemudian nilai keuntungan kita atau Z kita, diperoleh nilai optimalnya untuk X1 sebesar 10/3. Dengan keputusannya, perusahaan tersebut diharapkan memproduksi 10/3 ton cat jenis eksterior. Yang X2, yang X2 4/3 ya. Berarti perusahaan tersebut memproduksi 4/3 ton cat jenis interior, harusnya interior ya yang X2. Kemudian diperoleh keuntungan maksimumnya sebesar 38/3.000 dolar. Oke. Yang kedua, kita memperoleh satu sumber bahan A dan bahan B. Kita bisa lihat di tabel optimal kita yang tadi. Kita back sebentar. Nah, di sini di baris 0 sampai 4 sudah tidak ada lagi sumber atau slack S1 dan S2. Artinya nilai S1 dan S2 sama dengan 0. Nah, S1 dan S2 ini berkenaan dengan sumber bahan A dan bahan B. Artinya statusnya tidak ada sisa, yaitu bahan baku A habis terpakai. Sehingga untuk menaikkan nilai Z, maka bahan A bisa ditambahkan. Begitupun dengan yang bahan B. Oke, yang ketiga, kita akan melihat shadow price. Nah, shadow price ini
diperoleh dari perubahan nilai Z dibagi dengan perubahan ketersediaan sumber I. Di sini, YI adalah nilai Z dari variabel-variabel slack yang berkaitan dengan sumber I. Dari contoh yang tadi, pada tabel Simplex optimum kita lihat pada baris pertama. Kita lihat, bisa kita back sebentar. Nah, di sini, untuk baris pertama, maksudnya baris ke-0 ini ya, kita lihat nilai S1 di sini 1/3 dan nilai S2 di sini 4/3. Nah, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan shadow price. Nah, Y1 sama dengan 1/3. Artinya, untuk menambahkan 1 ton bahan A atau bahan baku A, maka nilai Z atau keuntungan kita akan bertambah sebesar 1/3000 dolar. Begitupun untuk yang Y2 sama dengan 4/3, artinya untuk menambah 1 ton bahan B, nilai Z akan bertambah sebesar 4/3000 dolar. Untuk menentukan shadow price, ini hanya dilakukan untuk sumber yang nilai variabel slack-nya sama dengan 0. Jadi untuk S3 dan S4 tidak ada shadow price-nya karena nilainya bukan 0. Oke. Nah, ini selanjutnya. Tadi yang pertama ada solusi optimum, kemudian ada status sumber, dan ada shadow price. Yang keempat adalah kita melakukan analisis sensitivitas dari solusi optimal kita. Di sini akan ada dua jenis. Yang pertama kita akan melihat perubahan ketersediaan sumber dan yang kedua adalah perubahan fungsi tujuan. Yang pertama kita lihat dulu perubahan ketersediaan sumber di sini. Nah, ketersediaan sumber masih bisa diubah, bisa ditambahkan atau dikurangi jika nilai variabel slack-nya sama dengan 0. Jadi syaratnya sumber tersebut dapat ditambah atau dikurangi, variabel slack-nya harus sama dengan 0. Untuk bahan A, tadi kan kita tahu bahwa S1 sama dengan 0, maka bahan baku A ini kita dapat ubah-ubah, boleh ditambah, boleh dikurangi. Misalkan ketersediaan bahan A akan ditambahkan sebesar delta 1 dengan A1, delta 1-nya bisa positif, artinya kita melakukan penambahan, atau delta 1-nya negatif, artinya kita melakukan pengurangan. Sehingga kita peroleh fungsi kendala pertama akan menjadi X1 plus 2X2 plus S1 sama dengan 6 plus delta 1 di sini. Bedanya di sini. Akan berubahnya di sini. Oke, sementara kendala yang lain kita anggap sama. Nah, kemudian di sini perubahan nilai BI atau yang ada di ruas kanan pada tabel optimal akibat penambahan ketersediaan sumber 1 sebesar delta 1 bisa dituliskan kita akan mencari nilai ruas kanan baru yaitu sama dengan konstanta ditambahkan KI dikalikan delta 1. Dengan BI aksen adalah nilai BI yang baru, kemudian konstanta adalah nilai BI yang lama dari tabel awal kita, dan K1 adalah koefisien S1 dalam fungsi kendala. Nah, di sini S1 kita ingat-ingat lagi adalah variabel slack yang berkaitan dengan sumber 1 atau bahan A. Jadi ketika saya menyebutkan sumber 1, artinya kita berkaitan dengan bahan baku A. Oke, kita lihat dulu. Nah, di sini ya. Untuk di sini B, X2 nilainya adalah 4/3. Kita lihat dari mana? Kita lihat dari kolom yang ada di sebelah kanan sendiri di sini. Nah, di sini. Untuk X2, kita perolehnya di sini ada 4/3. Untuk K1 diperolehnya 2/3. Dilihatnya, kita lihat kolom S1 yang berkenaan dengan sumber 1 atau bahan A. Sehingga kita peroleh tadi B1 aksen atau kolom sebelah kanan sendiri yang baru, kolom barunya nanti akan menjadi 4/3 ditambah 2/3 kalikan delta 1. Itu pun dengan yang X1 kita lihat juga di sini.
untuk X1 kita peroleh di sini B-nya 10/3 dan K-nya sini kita peroleh min 1/3 dan seterusnya. Oke. Sehingga nanti kita bisa inputkan ke tabel Simplex kita. Nah, di sini sudah berubah. Ini tadi nilai-nilai yang tadi kita inputkan di sini. Tabel optimal yang baru. Nah, sampai sini. Kemudian kita akan mencari batasan perubahan ketersediaan sumber ini agar solusinya masih tetap visible. Kita harus cari daerah-daerahnya. Delta satunya harus berada pada rentang berapa sampai berapa agar solusi kita masih tetap visible. Nah, kita lihat di sini tadi, untuk B1 aksen diperoleh 4/3 plus 2/3 delta 1. Harus lebih besar sama dengan 0. Nah, ini kita pindah ruas saja di sini. Kita peroleh, ini saya tuliskan di atas, berarti 2/3 delta 1, kita pindah ruas, sama dengan lebih besar sama dengan 4/3. Sehingga diperolehnya delta 1 akan kurang dari sama dengan min 2, yang di sini. Dan seterusnya. Kita bisa pindah ruaskan saja sehingga diperoleh batasan-batasan ini. Oke. Setelah itu kita akan coba gambarkan daerahnya di sini. Nah, misalkan di sini saya punya min 38. Kemudian di sini misalkan saya punya min 2, min 1, di sini saya punya 0, di sini ya, oh maaf, di sini 0, kemudian saya punya 1, 2, 3, dan 10. Di sini 1. Wah, ini agak susah. Di sini 2, 3, dan misalkan di sini 10. Kita akan tahu untuk batasan pertama delta 1 nilainya lebih besar dari min 2. Artinya dia akan berada di kanannya min 2 daerahnya. Oke. Kemudian yang kedua, delta 1 kurang dari 10, berarti ada di sebelah kirinya. Yang ketiga, delta 1 kurang dari 3, berarti ada di sebelah kiri juga. Yang keempat, delta 1 kurang dari 1 di sini. Berarti ada di sebelah kiri juga. Nah, ini kurang rapi menggambarnya. Kemudian, yang terakhir adalah delta 1 lebih dari min 38. Berarti ke kanan. Nah, kita lihat perpotongannya ada di mana. Yang memuat semua dari kelima batasan-batasan kita ternyata ada di sini dan di sini. Nah, di sini daerah kita. Sehingga nilai deltanya antara min 2 sampai 1. Sini. Nanti bisa ditulis ulang catatan masing-masing, lebih rapinya digambarkan dengan lebih rapi. Oke, kita next dulu. Nah, jadi perubahan ketersediaan bahan A yang visible dan akan meningkatkan nilai Z jika bahan A ditambah atau menurunkan nilai Z jika bahan A dikurangi apabila perubahannya
sebatas pada daerah atau deltanya hanya dibatasi dari min 2 sampai 1. Nah, kita misalkan, kita mengambil delta satunya sama dengan 1. Bahan A ditambah sebanyak atau sebesar 1 ton, yang tadinya 6 ton menjadi 7 ton. Maka keputusan optimalnya menjadi, kita substitusikan saja delta satunya diganti sama dengan 1. Nah, diperolehnya solusi optimum untuk X2 sebesar 2, untuk X1-nya sebesar 3, dan seterusnya sampai untuk keuntungan kita sebesar $13.000. Nah, namun misalkan kita memilih delta satunya di luar batas tersebut, di luar batas yang ini, min 2 sampai 1 ini, maka masalahnya sudah menjadi tidak visible lagi dan harus diformulasikan ulang untuk diselesaikan dari awal. Jadi nanti boleh kita ngambil delta satunya antara min 2 sampai 1. Oke, ini untuk perubahan ketersediaan sumber. Yang pertama kita lakukan untuk yang sumber pertama atau bahan A. Selanjutnya, untuk bahan B, ini sama, akan ditambahkan sebesar delta 2 di sini dengan delta 2-nya kalau nilainya positif, artinya kita melakukan penambahan sumber daya. Jika negatif, artinya kita melakukan pengurangan. Dan fungsi kendala nomor 2 akan menjadi seperti ini. Oh, ini saya salah. Sepertinya ini harusnya S2 di sini. Oke. Nah, selanjutnya untuk bahan B dengan cara yang sama, silahkan Anda kerjakan sendiri. Caranya hampir sama persis seperti yang untuk bahan A. Tuh, nanti kita bisa lihat perubahan-perubahannya dari ketersediaan bahan B. Oke, kita langsung lanjut di sini. Ya, sebentar. Nah, kita akan melihat di sini. Yang tadi pertama, kita melihat perubahan dari ketersediaan kita, ketersediaan sumber. Yang kedua, kita akan melihat perubahan koefisien dari fungsi tujuan kita. Nah, ini tadi jika terjadi perubahan koefisien fungsi tujuan, maka pengaruhnya hanya pada nilai Z, bukan pada solusi optimal. Kalau yang tadi, kita kan berubah dari nilai BI-nya atau kolom di sebelah kanan RHS-nya. Sementara kalau kita melakukan perubahan koefisien fungsi tujuan, hanya akan berpengaruh pada nilai Z kita. Dari contoh yang tadi, kita peroleh Z sama dengan 3x1 plus 2x2. Kemudian di sini kita lanjut. Nah, misalkan koefisien S1 akan ditambahkan sebesar delta 1, tetapi koefisien S2 tetap. Maka fungsi tujuan Z akan menjadi seperti ini. Nah, ini berubah. Untuk yang X1-nya, tadi kan 3x1 plus 2x2, yang ini ditambahkan dengan delta 1. Kemudian kita akan punya nilai ZJ min CJ baru diperolehnya dari, kalau baru kita tandakan dengan aksen ya, nilai ZJ min CJ lama dikalikan lama ditambahkan dengan KI plus delta 1. Dengan KI-nya merupakan koefisien fungsi kendala yang bersesuaian dengan variabel X1. Oke, kita lihat contohnya. Nah, ini untuk tabel optimal simplex yang tadi di awal, saya akan ada sedikit perubahan di sini. Nah, kita lihat dulu. Di Z sini, 3 ini, 3, 2, ini diperolehnya dari nilai Z fungsi tujuan kita, tadi 3x1 plus 2x2, dan nilai 1/3, 4/3, dan seterusnya ini merupakan diperoleh dari iterasi pada tabel simplex kita. Nah, untuk C-nya tadi, kita melakukan perubahan di sini. Untuk S1, kita ubah menjadi 3 plus delta 1, X2-nya sama dengan 2, dan seterusnya. Yang lainnya adalah 0. Nah, kita akan kurangi tadi. Z min C aksen sama dengan Z min C lama plus K1 atau KI kalikan delta I.
Nah, di sini berarti kita peroleh Z min C-nya adalah 1. Oh, ini tidak terlihat karena warnanya merah. Saya tulis di bawah sini 1. Kemudian di sini diperoleh sini saya peroleh 3 dikurangi 3 plus delta 1 Z min C ditambahkan dengan K1 atau KI-nya adalah baris yang bersesuaian dengan X1 di sini. Nah, ini yang saya berikan tanda barisnya berwarna biru. Artinya 1 dikalikan dengan delta 1. Sehingga diperoleh 3 kurangi 3, 0. Dan delta 1, sebentar sepertinya ada yang kurang tepat. Oh, 3 min 0. Oh, maaf. Yang di sini C yang awal di sini tadi, ini saya coret dulu. Kurang tepat. Z saya 3 dikurangi C yang awal di sini kan 0 tadi. Yang awal ditambahkan 3. Awal kita kan 3. Di sini 3, di sini 2, sama nilainya. Kemudian nilai K-nya adalah 1 dikalikan delta 1 sehingga akan menjadi delta 1 di sini. Untuk yang di sini berarti ini saya tuliskan di sini 2 min 2 min 2 min 2 ditambahkan di sini K-nya adalah 0 dikalikan delta 1. Nilainya adalah 0. Dan yang di sini, nah, saya perolehnya dari 1/3 dikurangi 0 ditambahkan dengan, nah ini, min 1/3 kalikan delta 1. Sementara yang di sini, ini saya nulisnya agak tidak rapi ya. Kita peroleh 4/3 dikurangi 0 ditambahkan dengan yang di sini 2/3 delta 1. Nah, yang ini nilainya 0, ini 0, kemudian yang Z kita peroleh 38/3 dikurangi 10/3 dikurangi 0, coret aja, itu punya 38/3 dikurangi 0 ditambah 10/3 delta 1. Oke, ini ya tadi ya, diperolehnya dari sini. Sehingga nanti kita akan peroleh, nah ini, untuk X1 tadi, CZ min CJ aksen sama dengan delta 1 ini ya, yang tadi ya, ini sama dengan delta 1 ini, kemudian X2-nya 0, X3-nya ini, maaf S1-nya ini, S2-nya yang ini, dan Z-nya yang terakhir ini. Ya.
Nah, kita peroleh. Kemudian, kita akan mencari juga daerah-daerah untuk delta 1 juga. Caranya sama ya tadi ya. Yang pertama ini, delta 1 harus lebih besar dari 0. Nah, kita perolehnya delta 1-nya lebih besar dari 0. Kemudian yang ini lebih besar dari 0 juga. Yang ini, yang S1, nah saya tarik ke atas sebentar. Berarti kita perolehnya, kita tinggal pindahkan ruas ya. Berarti min sepertiga delta 1 min sepertiga. Sehingga diperolehnya delta 1 kurang dari 1. Nah, yang ini di sini. Tinggal pindah-pindah ruas seperti biasa. Dan kita akan gambarkan lagi. Saya punya garis bilangan, misalkan di sini adalah min 3,8, kemudian saya punya min 2, ada 0 dan ada 1. Yang pertama, delta 1 kita lebih besar dari 0. Berarti dia ke kanan. Yang kedua juga lebih besar dari 0. Kemudian yang S1-nya kita punya delta 1 lebih besar dari kurang dari 1. Berarti kita tarik ke kiri. Nah, selanjutnya delta 1 lebih besar dari min 2. Jadi kita tarik ke kanan. Dan yang terakhir delta 1 lebih besar dari min 3,8. Jadi kita tarik juga ke, ini saya nabrak di sini, ke kanan. Sehingga diperoleh perpotongan dari empat daerah kita adalah di sini. Sehingga daerah untuk delta 1 adalah antara 0 sampai 1. Ini, kita lihat penjelasannya. Nah, jadi batas perubahan koefisien variabel X1 pada fungsi tujuan agar keputusan optimalnya tidak berubah adalah pada rentang 0 sampai 1. Dan nilai Z-nya akan berubah menjadi Z sama dengan 38/3 plus 10/3 delta 1 yang tadi. Yang ada di sini. Di sini nih. Nah, kita lihat lagi. Nah, apabila perubahannya kita mengambil nilai deltanya di luar batas tersebut, maka masalahnya menjadi tidak optimal lagi. Sehingga masih harus dicari hasil optimalnya, yaitu keputusan optimal kita otomatis akan berubah dari yang awal tadi. Kemudian masalahnya masih akan tetap visible atau tetap akan berlaku asalkan nilai RHS yang kolom sebelah kanan atau B1 kita tetap, yaitu harus lebih besar sama dengan 0. Oke, ini untuk perubahan koefisien pada fungsi tujuan kita untuk yang variabel X1. Selanjutnya, kita akan coba untuk variabel X2. X2-nya yang ditambah, tetapi yang X1-nya tetap. Nah, di sini fungsi tujuannya juga berubah sama dengan Z sama dengan 3X1 plus 2 ditambah delta 2X2. Caranya sama persis seperti yang tadi untuk X1. Silakan Anda juga coba mandiri di catatannya masing-masing. Berarti ada dua pekerjaan yang harus Anda lakukan secara mandiri. Yang pertama tadi, kita akan melihat analisis sensitivitas. Yang pertama untuk perubahan koefisien pada sumber, pada ketersediaan sumber kita yang sudah kita lakukan pada video ini untuk bahan A. Nah, Anda harus melakukan atau menghitung lagi untuk yang bahan B. Kemudian pada video ini kita juga sudah melakukan atau menganalisis perubahan pada koefisien fungsi tujuan. Untuk koefisien X1-nya yang ditambah dan X2-nya tetap. Kemudian Anda juga harus diminta untuk melakukan perhitungan atau analisis untuk yang koefisien X2-nya ditambah tetapi koefisien X1-nya tetap.
Oke, demikian video kali ini tentang analisis sensitivitas. Semoga dapat membantu untuk lebih memahami tentang analisis sensitivitas yang berkaitan dengan permasalahan pada program linear. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.